saya Elvi Kurnia Salsabila dengan NIM 2406323. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan PT dasar. Yang pertama itu dilakukan mulai dari persiapan, di mana persiapan ini kita pastikan bahwa ruangannya itu tenang, bersuara, kemudian gelap. Kemudian setelah itu apabila pasiennya itu masih anak, kita bisa meminta orang tuanya untuk memangkunya dan memegang tangannya. Namun apabila pasiennya itu sudah dewasa, kita bisa meminta pasien untuk duduk. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan dari telinga, yaitu menggunakan otoskopi dan juga atau juga menggunakan pen light. Otoskopi ini juga yang pertama kita harus menentukan diameternya, yaitu diameter paling terbesar. Umumnya pada orang dewasa itu menggunakan 5 mm, karena yang telinga biasanya itu ukurannya 7 mm. Kemudian setelah memilih diameter yang tepat, kita juga akan memastikan bahwa cara pegangnya itu benar, yaitu dengan cara memegang seperti pistol ataupun seperti memegang pensil. Pemeriksaan dilakukan pada kedua telinga, yaitu yang kanan dan yang kiri. Tetapi apabila ada telinga yang sakit, unilateral atau salah satu bagian saja, kita akan mulainya dengan bagian yang sehat terlebih dahulu, kemudian dilanjut ke bagian yang sakit. Untuk pemeriksaan sendiri, kita melakukan dengan tangan yang sesuai dengan sisi telinga. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita dapat meyakinkan pasien bahwa pemeriksaan yang dilakukan ini tidak akan menyakiti mereka. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya mohon izin untuk pemeriksaannya nanti tidak akan sakit, dan teteh mohon untuk tidak bergerak ya teh. Kita dapat menyalakan dulu otoskopnya. Kemudian kita akan menarik telinga pasien ke arah belakang dan ke bawah, dan kita akan menempatkan otoskopnya secara perlahan sampai kita menemukan dari apa yang kita akan inspeksi. Di sini kita harus pastikan dulu bahwa serumennya itu tidak menghalangi penglihatan kita. Dan yang diinspeksi di sini adalah mulai dari kanalis auricularis dan juga membran timpaninya, yang biasanya untuk membran timpani ini berwarna abu muda ataupun berwarna putih seperti mutiara dan memantulkan dari cahaya yang dihasilkan oleh otoskop. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dari rinoskopi anterior, di mana pertama kita akan menyalakan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada lidocain 2%, kemudian ada ephedrine, kemudian ada spekulum, pen light ataupun headlamp, dan ada kapas, kemudian ada pinset. Setelah menyalakan alat, kemudian kita akan memasang headlamp terlebih dahulu. Setelah headlamp dipasang, kemudian kita akan menggunakan spekulum yang sesuai dengan lubang hidung dari pasien. Sini kita buka hidungnya menggunakan spekulum, kemudian menggunakan pinset untuk memasukkan kapasnya. Sebelum dimasukkan, kapasnya itu dibasahi dengan lidocain 2% dan ephedrine dengan perbandingan 1:1, di mana ephedrine ini untuk menghentikan pendarahan ataupun discharge yang keluar, dan lidocain untuk anestesi agar baal. Bentuk apa? Kita masukkan. Sudah dimasukkan, kita diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita ambil kembali kapasnya. Setelah selesai, kita bisa melakukan pada bagian sisi sebelahnya lagi, yang disebut juga nantinya tamponade, untuk memeriksa bagian dari dalam hidung, yaitu yang terdiri dari septa, bengkak, kemudian rongga hidungnya, dan kemudian dari meatus nasinya. Selanjutnya ada pemeriksaan dari tonsil, di mana untuk pemeriksaan tonsil alat yang dibutuhkan di sini ada tong spatel, terus kemudian ada pen light. Kita akan meminta pasien untuk membuka mulutnya, dan kita meletakkan tong spatelnya di atas lidah untuk menekan lidah dan melihat dari keadaan tonsil dan bagian dalam rongga mulut. Kemudian kita akan melakukan inspeksi dan menilai apakah ada pembesaran pada tonsil, kemudian bagaimana permukaannya, apakah halus atau ada benjolan atau ada dentitus, kemudian apakah ada kripta atau tidak. Selain itu, kita juga menilai dari adakah pembesaran kelenjar getah bening pada submandibular maupun pada leher pasien. Baik, pemeriksaan selanjutnya yang dilakukan adalah pemeriksaan tambahan, di mana pemeriksaan pembilangan ini diawali dengan tes fisik. Pertama-tama kita akan menyiapkan alatnya yang terdiri dari diaputala, yaitu 512 Hz, dan kapas untuk nantinya menimbas dari yang telinganya.
Untuk pertama-tama kita akan memastikan bahwa pasien itu duduk dan kemudian berada di ruangan yang tenang dan kedap suara. Kemudian setelah itu kita akan menyumbat salah satu dari liang telinganya untuk mengetes sisi dari salah satu telinga. Baik, setelah disumbat kita bisa menempatkan diri sebagai pemeriksa di belakang pasien, yaitu 60 cm. Kemudian kita akan membisikkan pola angka dan huruf kepada pasien dengan yang pertama yang harus diperhatikan adalah memeriksa dalam keadaan respirasi maksimal atau membuang nafas secara maksimal agar nanti tidak ada gangguan saat pasien mendengar pola dari yang kita sebut. Baik, nanti bisa diulang ya, Yang situ ini kan? Yang ini? Namun apabila masih tidak dapat menyebutkan dengan benar, kita dapat membisikkan ulang dengan pola yang berbeda. Dan pemeriksaan ini diulang minimalnya itu pasien dapat menyebutkan 3 dari 6 baru dianggap normal. Kita juga akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada telinga yang sehat apabila diketahui pasien memiliki permasalahan telinga di salah satunya. Kemudian untuk pemeriksaan bisa dilakukan di 2 sisi secara bergantian dengan proses yang sama. Selanjutnya dilakukan tes telinga, di mana tes telinga ini akan membandingkan antara konduksi dari udara dan konduksi dari tulang. Nah, pertama-tama kita bisa menggetarkan gear kepala yang 512 Hz ini. Kemudian kita akan menempatkan di meatus auditoris externus dan sejauh 1 inci. Dan setelah itu kita akan meminta pasien untuk mengangkat tangan apabila nanti getarannya atau suaranya sudah tidak terdengar. Nanti boleh ya kalau sudah tidak terdengar dari getarannya boleh angkat tangan ya Teh. Apabila pada bagian sudah tidak terdengar akan dipindahkan ke bagian prosesus mastoideus. Setelah dilakukan meatus auditoris externus ke prosesus mastoideus, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagaimana apabila konduksi dari udaranya itu lebih terdengar dan konduksi dari tulangnya itu lebih rendah atau kemudian untuk yang negatif itu apabila konduksi dari tulangnya itu lebih terdengar daripada konduksi dari udaranya. Dan yang negatif ini menandakan dari tuli sensori. Baik, selanjutnya dilakukan adalah tes di mana tes sensori ini untuk menilai apakah ada lateralisasi pada telinga yang sehat maupun telinga yang bermasalah. Pertama kita akan menggetarkan kembali jakutalanya dan akan meletakkan di bagian vertex atau di bagian kaki dari pasien. Dan pasien nanti akan diminta untuk memberitahukan apakah ada suara yang lebih keras atau sama. Dari sini nggak? Bu ini mati. Nah, ini terdengar sama atau ada yang lebih keras di satu sisi teh? Sama aja. Baik, apabila terdengar sama baik di kuping kanan maupun kuping kiri, artinya adalah tidak ada lateralisasi dan menandakan bahwa itu normal. Namun apabila terdapat suara yang lebih keras pada bagian kanan ataupun bagian kiri, itu menandakan ada unilateralis, di mana apabila lebih keras terdengarnya itu di bagian telinga yang bermasalah, itu berarti tuli konduksi, dan apabila terdengar lebih kerasnya di telinga yang sehat berarti menandakan tuli sensori. Baik, selanjutnya dilakukan tes wabah, di mana tes wabah ini untuk membandingkan pendengaran pemeriksa dengan pendengaran dari pasien. Untuk itu kita akan meletakkan garpu yang telah digetarkan nanti di prosesus mastoideus dari pasien. Sebelumnya kita akan memberi instruksi terlebih dahulu kepada pasien. Dan nanti boleh ya apabila sudah tidak terdengar mengangkat. Kita akan menggetarkan ini dan selanjutnya apabila masih terdengar oleh pemeriksa, maka dinyatakan suaranya itu memendek atau adanya tuli dari hantaran atau konduksi. Namun apabila sudah tidak terdengar, bisa dilakukan pemeriksaan kembali yang dibalik, yaitu dari pemeriksa terlebih dahulu, kemudian baru kepada pasien. Kita lakukan sekali lagi.
Apabila dari hasil pemeriksaan pada pasien masih terdengar suara, maka dikatakan bahwa swabanya itu memanjang atau ada gangguan yaitu tuli sensori.